Selamat datang di video pembelajaran mata kuliah Ilmu Tanaman Pakan, jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis rumput ya, jenis-jenis rumput yang biasa dikonsumsi oleh ternak ya. Jadi tujuan pembelajaran kali ini capaiannya adalah mahasiswa diharapkan mampu ya menjelaskan morfologi ya, produksi, kualitas, kecernaan, pengolahan dan juga pemanfaatan jenis rumput tadi. Sub capaian pembelajaran mengetahui jenis-jenis rumput dan ciri-ciri khususnya. Setelah kita mengenal jenis-jenis rumput pada pengembalaan, ya, kita akan melanjutkan ke beberapa jenis rumput yang termasuk rumput potong atau rumput yang dibudidayakan dengan cut and carrying. Di sini kita mengenal namanya Penicetum purpureum. Banyak sekali nama atau sebutan dari Penicetum purpureum ini, yaitu seperti kita bisa ngomong rumput gajah, kemudian rumput napir ya, atau bahkan ada yang bilang rumput Uganda. Nah, asal dari rumput Penicetum purpureum ini yaitu berasal dari Afrika tropis. Nah, bagaimana dengan ciri-ciri rumput Penicetum purpureum ini sendiri, yaitu bahwa ini merupakan rumput perennial, di mana dia tumbuh tegak, membentuk rumpun dan memiliki rizom dan rizom-rizom yang pendek. Perakaran cukup dalam, tinggi dapat mencapai 1,8 sampai 2,4 meter. Bisa kita bayangkan bahwa tinggi sekali, sehingga nanti akan mempengaruhi produktivitas juga akan tinggi. Batang tebal dan keras pada tanaman yang tua, karena proses lignifikasi ya. Batangnya akan membentuk batang yang kuat. Daun lebar dan panjang, tulang daun agak keras, kemudian bunga berbentuk tandan seperti es lilin dengan warna keemasan. Pada ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, dapat membentuk biji yang berisi, tetapi daya tumbuhnya rendah. Karena rumput ini akan melalui fase di mana ada fase vegetatif dan generatif, di mana fase generatif akan membentuk biji. Nah, di sini kita akan banyak sekali mengenal namanya jenis Penicetum purpureum. Yang terkenal itu ada varietas Afrika, kemudian Hawaii, dan juga King, varietas King. Rumput gajah juga ada yang varietas Thailand. Dilihat dari bunganya ini semacam bunga rumput pada umumnya yang memiliki bulu ya. Yang kedua ada rumput Setaria spacellata. Rumput spacellata ini atau yang sering kita sebut dengan rumput Setaria. Ini sama dengan rumput Penicetum purpureum tadi, berasal dari Afrika tropis. Ini merupakan rumput perennial juga, membentuk rumpun dengan anakan yang banyak. Dengan kesuburan yang baik,
dia juga akan mencapai ketinggian 2 meter. Berbeda dengan Penicetum purpureum, rhizome di sini ada rhizomnya pendek serta stolon dengan buku-buku yang rapat, sehingga dia akan membentuk suatu rumpun. Daun lebar, tekstur halus, agak berbulu pada permukaan atas dan terutama yang dekat batang. Pangkal batang biasanya berwarna kemerahan. Bunga berbentuk tandan warna coklat keemasan. Nah, ini gambarnya sebelah kanan menunjukkan bahwa daunnya itu agak kemerahan. Pangkal batang akan agak kemerahan dan daunnya keemasan. Nah, mampu tumbuh baik di daerah-daerah dengan curah hujan tidak kurang dari 760 mm per tahun. Ini cukup tinggi juga. Sangat disukai ternak, toleransi terhadap jenis tanah cukup luas, meskipun lebih menyukai tanah-tanah yang bersifat berstruktur sedang. Jadi hampir semua tanah, tapi dia akan lebih menyukai pada daerah-daerah yang struktur tanahnya sedang. Tahan embun beku, varietas Nandi dapat tumbuh baik di tanah yang bereaksi asam dan sering mengalami genangan air. Nah, setaria ini ada beberapa setaria juga yang bisa ditemukan. Ada setaria sivil Lampung atau lempungensis yang bisa berkembang di Provinsi Lampung. Nah, ini ada sorghum. Sorghum ini ada macam-macam sorghum, jenis sorghum. Ada sorghum sudanensis atau rumput Sudan, ya. Ini biasanya berbiji pada pangkal tanaman atau di ujung bagian tops tanaman. Rumput ini baik untuk hay dan pastur pada musim semi. Masuk Indonesia pada tahun 1913. Digunakan sebagai pastur selagi tingginya 40-60 cm. Namun pada beberapa tanaman sorghum ini tingginya mencapai 2 hingga 2,5 meter. Kemungkinan mengandung racun HCN atau asam cyanida, asam prusi, kemudian terutama bila tumbuhnya di musim dingin atau musim kering. Berkembang biak dengan biji, produksi biji baik di semua daerah lembab. Nah, hampir serupa dengan rumput-rumput jenis rumput lainnya, rumput ini mampu tumbuh kembali atau dia bisa kemampuan untuk regrowth pada 1 tahun sebanyak 3 kali. Nah, beberapa riset sudah menjelaskan bahwa rumput ini, termasuk riset yang dilakukan oleh Pak Liman dengan tim dari Unila, menunjukkan bahwa rumput ini mampu berproduksi sampai 3 kali dalam setahun. Ini contoh bentuk bijinya atau buahnya yang bisa digunakan sebagai makanan manusia, juga sebagai makanan ternak juga bisa. Nah, bagaimana dengan adaptasinya? Tidak baik untuk daerah tropis atau subtropis yang dingin, pegunungan yang lebat. Namun, beberapa tahun belakang ini banyak sekali riset yang menjelaskan bahwa rumput sorghum ini, jenis sorghum ini mampu beradaptasi di daerah tropis. Ada varietas numbu, kemudian dan lain-lainnya. Ada sorghum manis. Tahan di tanah lumpur sebagai tanah pasir asalkan subur, responsif terhadap pupuk nitrogen. Jadi kalau sorghum ini dipupuk nitrogen, dia akan lebih responsif, dia akan lebih mudah untuk bertumbuh kembangnya. Rumput berikutnya adalah Euclena mexicana atau teosinte atau rumput Meksiko. Ini asal Amerika Tengah dan bagian Meksiko. Rumput perennial ini tumbuh tegak tinggi, dapat mencapai 2,5 sampai 4 meter, sangat tinggi sekali ya. Batang dan daun besar serta kesar, penguapan besar, tidak tahan panas materi langsung, sehingga pada musim kemarau perlu air yang cukup, sehingga rumput ini harus ada rumput irigasi, tidak bisa kita biarkan saja tumbuh dengan alam. Kemudian pemotongan rumput ini sebaiknya dilakukan sebelum berbunga dalam fase vegetatif, dimana kalau fase generatif dia akan meningkatkan lignifikasi, batangnya menjadi kuat. Ini contoh Euclena mexicana yang ada pada beberapa rumput. Kemudian ada Urochloa mozambiquensis.
Urucloa mozambicensis ini ada yang bilang Brachiaria stolonifera, ada yang menyebutkan ada Echinocloa notabile, ada Panicum mozambicens, ada Urucloa pullulans, ada Urucloa stolonifera. Ini atau yang disebut dengan rumput sabi. Asal Afrika tropis dengan iklim sedang. Sama dengan rumput potong yang lainnya, ini merupakan rumput perennial yang membentuk hamparan yang tingginya 20-100 cm, berarti sekitar 1 meter, dan berkembang dengan stolon. Batangnya halus, tidak berbulu, bercabang banyak pada tiap bukunya. Nah, batang yang halus tidak berbulu dan bercabang pada banyak ini merupakan salah satu indikator bahwa rumput disukai oleh ternak ruminansia. Tinggi, bunga bertipe mayang, duduk berselang pada tangkai bunga. Nah, contohnya di gambar sebelah. Oke, terima kasih tadi penjelasan mengenai jenis-jenis rumput, di mana rumput terdiri dari rumput perennial dan rumput annual. Kemudian ada juga rumput yang ada pada padang pengembalaan secara alam, dan juga rumput cat and carrying. Kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.